Baik, selamat siang teman-teman. Di sini kita lanjut pada yang bagian terakhir ya teman-teman, dan paling mudah seharusnya karena dia komposisi. Oke. Kita lihat di sini sifat-sifatnya juga setelah yang ini ya, komposisi dan sifat-sifat komposisi fungsi. Baik, kita langsung saja biar tidak terlalu besar kuotanya, videonya. Di sini ada kita lihat oke. Nah, itu. Di sini ada dua buah diagram teman-teman. Ya, ada tiga buah diagram panah ya, diagram Venn yang menggambarkan pertama himpunan A, himpunan B, himpunan C. Baik, kita pahami komposisi fungsi ya, atau fungsi komposisi. Himpunan A dalam relasinya dengan himpunan B dipetakan dengan sebuah fungsi yang namanya F. Sudah? Himpunan B yang dipetakan oleh himpunan C dalam sebuah relasi yang disebut dengan himpunan G, itu digabung teman-teman. Oke? Itu digabung. Maka ketika G komposisi F artinya, G komposisi F ini artinya fungsi F di sini itu kan hasil dari memetakan A ke B. Nah, baru dipetakan ke C. Nah, seperti yang ditulis di sini, fungsi F memetakan anggota himpunan A ke B, fungsi G itu memetakan anggota himpunan B ke C, ya teman-teman ya, begitu ya. Sehingga bisa dikatakan fungsi yang memetakan anggota himpunan A ke himpunan C itu adalah fungsi komposisi dari F dan G, ya. Yaitu ditulis G komposisi F. Ya, G komposisi F, begitu ya. Oleh karena itu, pada fungsi G komposisi F akan diproses dahulu bagian F-nya, baru dilanjutkan dengan fungsi G-nya. Oke, lihat bagian yang ini. Fungsi komposisi merupakan penggabungan operasi pada dua jenis fungsi Fx dan fungsi Gx yang tadi, hingga menghasilkan muncul fungsi baru teman-teman. Operasi fungsi komposisi ini dilambangkan dengan 0 yang dibaca komposisi ini, 0 kecil sebenarnya, dan dibaca dengan komposisi atau bundaran, bisa komposisi bisa bundaran. Fungsi ini terbentuk dari Fx sama dengan Gx, yaitu G komposisi F X sama dengan G Fx. Sekali lagi, G komposisi F X sama dengan G Fx. Artinya nilai G kita masukkan ke F nanti. Nilai G kita masukkan ke nilai F. Nanti kan kita dikasih fungsi di soal maksudnya. Jadi F komposisi G X sama dengan F Gx, F-nya yang dimasukkan ke G. Oke, fungsi komposisi F dan G ditulis dengan G komposisi F dan didefinisikan sebagai G komposisi Fx sama dengan G Fx dengan F dikerjakan terlebih dahulu teman-teman. Kalau G Fx itu G dikerjakan terlebih dahulu, baru G. F-nya dikerjakan dulu. Fungsi komposisi G dan F ditulis F komposisi G dan didefinisikan sebagai F OGX sama dengan F GX dengan G dikerjakan terlebih dahulu daripada F. Kalau F GX. Ya, G dikerjakan dulu. Kalau G Fx, F dikerjakan dulu. Oke. Kita lihat contoh soalnya. Jika diketahui Fx sama dengan X min 3 dan Gx sama dengan X kuadrat ditambah 2X, maka hasil dari G komposisi Fx yang dia tanya G komposisi F. Ya teman-teman, G komposisi F. X. Ya. Ini komposisi dibaca. Jadi G komposisi Fx adalah, nah kita buat data, kita ambil data dulu. Data dari soal kita diketahui Fx sama dengan X min 3 dan Gx sama dengan X kuadrat nih tambah 2X. Oke. Ditanya G komposisi Fx, maka G komposisi Fx ini sama dengan Gfx. Balik ke yang tadi persamaan kita. Lihat. G komposisi F sama dengan Gfx. Nilai G yang dimasukkan ke F. Ya teman-teman ya. Maka G komposisi F itu sama dengan Gfx. G ya, ini G. Ini G komposisi F X sama dengan Gfx. Nah, sedangkan Gfx tadi di sini dikatakan di halaman sebelumnya G dimasukkan ke dalam F, ya. G yang dimasukkan ke dalam fungsi, ke dalam nilai fungsi F nanti. G-nya yang dimasukkan. Dah, G dimasukkan G dalam kurung Fx-nya berapa? Fx-nya X min 3. Selanjutnya kita akan substitusikan X min 3 ke dalam fungsi G, ya. Ke dalam fungsi G. Sudah?
F-nya ini X min 3 ini kan F dimasukkan ke dalam fungsi G yang ada di soal. Sehingga setiap variabel X pada fungsi G akan digantikan dengan X min 3 yang dimana tadi berasal dari sini. Udah? Maka akan menjadi begini teman-teman. G komposisi Fx itu adalah Gx sama dengan masukkan nilai G-nya di sini. G komposisi F itu masukkan nilai di komposisi si G tadi, X kuadrat ditambah 2X. Nah, X kuadrat tambah 2X. Maka dimasukkanlah nilai X tadi dari F tadi. Kan dikatakan kalau G komposisi F dimasukkan, kan gitu. Masukkan nilai F X3 tadi. Nah, X kuadrat itu digantikan menjadi X min 3. X min 3 kuadrat jadinya. X-nya ini digantikan X min 3 yang berada dari sini. Ditambahkan 2X. X tadi gantikan juga X min 3. Ya. Oke. Sehingga menjadi X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 ditambah 2X min 6. Nah, X min 3 kuadrat ini adalah menjadi X kuadrat min 6X. Ya. Kalau ada yang bingung kenapa sampai di sini nanti tanya di grup. Kalau enggak bertanya ya besok kawan-kawan ditanya loh sama teman-teman, X min 3 kuadrat kok bisa jadi X kuadrat kurang 6X. Oke, ditambah 9 kok bisa. Nah, lalu 2X kurang 6 ini tentu dari sini begini perkaliannya ya, 2X kali 2 kali X 2X min 2 kali min 3 min 6 ya, menjadi X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Kenapa X kuadrat tambah 4X ditambah 3? Ini adalah dilakukan sejenisnya ya. Jadi 6X ini min 6X ditambah 2X min 6 ditambah 2 maksudnya min 2 min 6 ditambah 2 menjadi min 4 X kuadrat min 4 ditambah 9 dikurang 6 itu menjadi 3. Sehingga jadi GOFX hasilnya adalah X kuadrat min 4X ditambah 3. Oke. Jadi kalau yang ditanya tadi kan GOFX nih. Menjadi X kuadrat min 4X ditambah 3. Oke. Lanjut soal nomor 2. Masih ada 3 menit lagi. Jika diketahui Fx-nya 3X tambah 2, Gx-nya 2 min X, maka hasil dari FOGX. Ini FOGX ya teman-teman. Sekali lagi balik ke yang tadi di awal tadi, FOGX itu sama dengan FGX. Ya. Kalau teman-teman ingat tadi di awal, kita ambil datanya. Kita selesaikan ini diketahui Fx sama dengan 3x tambah 2, Gx sama dengan 2 min x. Ditanya FOGX, maka FOGX sama dengan FGX. Nah, kita lihat di sini. FOGX sama dengan FGX. F dimasukkan nilai ininya, dimasukkan nilai G-nya. G-nya berapa? 2x. Nah, selanjutnya kita akan substitusikan 2x ini, kita masukkan ke dalam fungsi f yang ada di soal fungsi f itu ini kan. Sehingga setiap variabel x di fungsi f akan digantikan dengan 2x, maka akan menjadi, lihat variabel fungsi f-nya. Fx sama dengan 3x tambah 2. X-nya ini kita hilangkan ganti dengan 2x. 3x kuadrat menjadi 2x ditambah 2. Maka 6 min 3x ditambah 2. Kawan-kawan pasti sudah tahu hasilnya dari mana ini. Lalu min 3x ditambah 8. Oke. Jadi FOGX hasilnya adalah 3x ditambah min 3x ditambah 8. Gampang kan teman-teman? Baik, masuk soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini FOG kita tidak lagi seperti soal sebelumnya. Dua soal sebelumnya FOG X. Di sini FOG 2. Nah, jika diketahui Fx sama dengan 3x tambah 4x, berapa nilai FOG 2? Nah, sebelum kita mencari FOG 2, yang harus kita cari itu teman-teman, saya kasih tahu, yang harus kita cari FOG X-nya dulu. Baru nanti setelah dapat, baru kita masukkan FOG 2. Masukkan ke nilai yang ditanyakan di soal. Jika soalnya seperti ini, yang pertama kita cari adalah FOGX terlebih dahulu. Maka FOGX-nya adalah FGX-nya. FOGX ini kan sama dengan FGX tadi seperti yang di awal. F-nya, GX-nya berapa? 3X nih. GX sama dengan 3X. Nah, baru 3X ini kita masukkan ke dalam fungsi F. Ya, fungsi F kita Fx sama dengan 3x tambah 4, masuk 3x-nya ini. Jadi 3x-nya ini kita gantikan 3x-nya si
G tadi ditambah 4, 9X tambah 4, maka FOGX-nya ini masih ya 9X tambah 4. Baru kita masukkan ke sini FOG sama dengan 2. Oke. Selanjutnya kita substitusikan nilai FOG2 ke dalam fungsi FOGX, yaitu FOGX tadi berapa hasilnya kita teman-teman? FOGX kita tadi adalah 9X tambah 4. Baru dimasukkan ke soal FOG2. 9X tambah 4, 2-nya ini diambil dari sini yang ditanyakan oleh soal tadi. Jadi X digantikan dengan 2, 9 dalam kurung 2 ditambah 4. 18 tambah 4 jadinya 22. Oke, teman-teman ya. Selesai ya. Lalu sekarang kita setelah ini kita masuk pada sifat-sifat komposisi fungsi. Ya, kita masuk pada sifat-sifat komposisi fungsi. Baik, terima kasih. Kalau ada yang mau tanyakan di grup.